orang Kristen telah memalsukan kitab suci. Kalau seandainya orang Kristen benar-benar memalsukan kitab suci, berarti kan perjanjian lamanya beda dengan Yahudi. Gara-gara supaya memenuhi klaimnya bahwa Yesus adalah penggenap Taurat. Kalau seandainya sebaliknya orang Yahudi memalsukan Alkitab, tentu perjanjian lamanya berbeda dengan perjanjian lama Kristen. Dikembangkan sebuah terjemahan atau pemahaman bahwa Yesus bukanlah Mesias itu. Perbincangan teologis antara Yahudi dan Kristen yang kemudian nantinya berhubungan dengan Islam itu adalah soal halal dan haram. Nah, kenapa halal dan haram ini saya beri tanda kutip? Karena istilah ini istilah Arab yang sesungguhnya yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kristen telah memalsukan kitab suci. Kalau seandainya orang Kristen benar-benar memalsukan kitab suci, berarti kan perjanjian lamanya beda dengan Yahudi. Gara-gara supaya memenuhi klaimnya bahwa Yesus adalah penggenap Taurat. Kalau seandainya sebaliknya orang Yahudi memalsukan Alkitab, tentu perjanjian lamanya berbeda dengan perjanjian lama Kristen. Dikembangkan sebuah terjemahan atau pemahaman bahwa Yesus bukanlah Mesias itu. Tapi nyatanya kedua umat ini berjalan pada imannya masing-masing, tetapi dasarnya kitab suci yang sama. Jadi artinya perbedaannya pada perbedaan penafsiran, bukan perbedaan teksnya. Nah, di antara banyak isu-isu yang muncul dalam perbincangan teologis antara Yahudi dan Kristen yang kemudian nantinya berhubungan dengan Islam, itu adalah soal halal dan haram. Nah, kenapa halal dan haram ini saya beri tanda kutip? Karena istilah ini istilah Arab yang sesungguhnya artinya boleh dan tidak boleh, diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, dilarang atau tidak dilarang. Tetapi istilah-istilah Arab itu ketika masuk ke Indonesia itu sudah dimaknai dalam pengertian syariat Islam. Makanya makna syar'inya kadang-kadang berbeda dengan makna bahasa sehari-hari. Itulah sebabnya Lembaga Alkitab Indonesia melalui terjemahan edisi 2, terjemahan baru edisi 2, dalam kitab Kejadian misalnya tentang kata haram, halal itu sudah tidak ada lagi, diganti dengan tahir dan tidak tahir. Karena itulah makna yang sebenarnya di dalam Yudaisme yang kemudian dilanjutkan oleh kekristenan. Istilah Ibrani tahor diterjemahkan dalam bahasa Arab tahir. Istilah Ibrani tame itu artinya tidak tahir secara ritual. Jadi bukan karena persoalan higienis, babi mengandung cacing pita kemudian dilarang, itu bukan. Karena setiap daging itu ada cacing pitanya. Nah, untuk kita bisa melihat melacaknya dari sejarah, saya akan sampaikan dulu tentang apa yang disebut Sefa Misfot Binin Noah, yaitu 7 hukum bagi keturunan Nuh. Kenapa disebut hukum bagi keturunan Nuh? Karena sebelum Musa diberikan Taurat, umat manusia itu semuanya adalah umatnya Nabi Nuh, kan begitu kan? Jadi Nuh itulah Adam yang baru setelah dunia dihabiskan oleh air bah, maka kemudian Nuh itu kemudian melanjutkan keturunan umat manusia itu, dan tentu hukum yang berlaku sekalipun tidak dicatat dalam Alkitab, tapi saudara-saudara umat Yahudi menyebutnya sebagai Sefa Misfot Binin Noah, 7 hukum bagi keturunan Nuh. Nah, tentu 7 hukum bagi keturunan Nuh ini tidak terlalu populer di kalangan Kristen kita di Indonesia. Tapi kira-kira
beberapa tahun yang lalu itu sudah sampai di Kongres di Amerika bahwa 7 hukum Nuh itu sebagai norma umum bagi dialog agama-agama. Karena tentu sekalipun Amerika itu negara yang cukup pluralis, tetapi diperlukan sebagai landasan biblikal, landasan Alkitab tentang bagaimana misalnya orang Yahudi memandang Kristen, orang Kristen memandang Yahudi, orang Kristen memandang Islam, dan itu sudah dipergumulkan di Kongres di Amerika Serikat. Sementara di Israel kampanye tentang hukum Nuh itu terus dilakukan sampai hari ini. Kalau Bapak Ibu lihat gambar yang saya munculkan, itu gambar seorang rabi yang mengkampanyekan penerapan hukum Nuh itu bagi warga negara Israel, dan gambar atau stiker ini atau spanduk itu ditempel-tempelkan di setiap jalan di Israel sampai hari ini. Nah, kita akan melihat isu utama ini, bagaimana kekristenan memandang hukum Nuh itu. Yang kedua, supaya kita tidak hanya terjebak pada penafsiran Alkitab dari kalangan Kristen, kemudian orang Islam tidak mau terima, dari kalangan Yahudi, Kristennya tidak mau terima, saya akan perlengkapi dengan bukti prasasti bahwa Bileam bin Beor yang mula-mula mendapatkan firman Tuhan, tapi ketika dia mengutuki Israel, kemudian dia jatuh dalam dosa. Di dalam sumber-sumber Yahudi, Bileam bin Beor itu dianggap sebagai nabi bagi bangsa bukan Yahudi. Nah, ini saya perkenalkan perspektif teologi Yahudi supaya kita memahami secara lebih utuh, dan karena supaya kita tidak terjebak pada penafsiran agama tertentu atau kelompok tertentu, saya akan sertakan bukti prasasti Der'ala. Prasasti ini ditemukan di Yordan yang membuktikan bahwa korban yang dilakukan oleh orang-orang Aram itu adalah korban babi. Padahal Bileam bin Beor dalam kitab Bilangan diakui dia mendapatkan firman-firman dari Tuhan sebelum dia jatuh mengutuki Israel. Nah, ini mungkin kajian yang kita kembangkan ini, kajian yang mungkin baru bagi kalangan kita ya. Tetapi kalau tidak terus-menerus disampaikan itu dampaknya kemana-mana. Paulus dianggap sebagai pencipta agama Kristen, Paulus dianggap sebagai orang yang paling bertanggung jawab mengubah Taurat. Bahkan ada kelompok tertentu di kalangan Kristen yang sangat bebas ini, ada yang sudah menolak surat-surat Rasul Paulus. Semua itu dilatar belakangi oleh missing link, jadi sejarah yang hilang. Karena biasanya kita menafsirkan Alkitab itu dari masa para rasul langsung zaman reformasi Martin Luther, Calvin, Zwingli. Akibatnya kita kehilangan sejarah selama 1500 tahun. Dan itu apa isinya? Nah, sebagai seorang yang menekuni sejarah, tentu itu sangat mengganggu pikiran saya. Lalu bagaimana gereja pada abad kedua, abad ketiga, abad keempat, setelah para rasul itu wafat, lalu muridnya siapa, muridnya rasul ini punya murid lagi siapa. Sejarah tidak boleh terputus, sejarah harus terus berlangsung. Itulah yang di kalangan gereja-gereja kuno disebut sebagai taklid al-muqaddas, artinya kita ini taat kepada otoritas yang di atas kita, termasuk dalam pengajaran. Sehingga misalnya Yohanes punya murid namanya Polikarpus yang wafat di Smyrna, dari uskup Smyrna, itu maksudnya episkopos ya, penilik jemaat atau uskup dari Smyrna yang wafat tahun 156. Punya murid lagi namanya Irenaeus yang wafat tahun 202. Irenaeus punya murid lagi namanya Hippolytus yang wafat tahun 223. Itu dokumen-dokumennya masih tersimpan sampai hari ini. Kenapa kita lebih suka tafsir bebas? Karena alasannya Roh Kudus langsung berbicara kepada kita. Bukan kita menyangkal bagaimana Roh Kudus berkarya, tapi Roh Kudus berkarya dalam ketertiban. Sekalipun
para rasul itu adalah saksi mata. Ketika mereka diguncang oleh isu ini, apakah orang-orang non-Yahudi yang menjadi percaya harus mengikuti hukum Taurat atau tidak? Sebetulnya rasul-rasul ini, Yakobus, Petrus, itu kan saksi mata. Tapi ketika dia bersidang di Kisah Rasul pasal 15, dia tidak memutuskan sendiri, saya yang paling senior aliran Petrus, saya yang paling dekat dengan Yesus karena saya dari Yerusalem, saya aliran Yakobus, kan tidak ada. Bahkan Paulus mengatakan menolak kalau ada orang mengeklaim dari golongan Apolos, golongan Paulus, kan begitu kan? Sampai kemudian ketika gereja menghadapi isu yang sangat penting ini yang nyaris memecah belah gereja mula-mula, maka di dalam persidangan atau konsili di Yerusalem itu diputuskan atas keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Berarti Roh Kudus berbicara lewat komunitas beriman, tidak lewat orang per orang, secerdas apapun orang itu. Nah, ini pelajaran sejarah gereja yang sangat penting. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat sekarang bagaimana skema dalam sejarah keselamatan. Jadi ada zaman sebelum air bah, kemudian setelah zaman air bah itu dilanjutkan oleh tokoh yang dinamakan Nuh bersama anak-anaknya. Lah zaman itu kemudian kalau kita membaca Kejadian pasal 9, Nuh diberi peraturan-peraturan termasuk tentang makanan. Semua yang binatang yang di bumi ini boleh kamu makan bersama tumbuh-tumbuhan. Itu diberikan di dalam kitab Kejadian pasal 2. Hanya saja jangan memakan darah. Ya, tidak boleh memakan binatang yang mati dicekik. Karena apa? Karena itu nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Alasannya seperti itu. Lah ini hukum moral sekaligus yang diimplikasikan di dalam soal makanan. Lalu apa tanda perjanjiannya? Aku bentangkan itu pelangi, ya, busurku di atas awan, ku taruh busurku di atas awan sebagai perjanjian antara aku dan seluruh bumi. Et kasti natati be anan ve hayyetah leot berit beni u ben haaret, antara aku dan seluruh bumi. Makanya pelangi itu adalah gambaran tentang keberagaman. Berarti bangsa-bangsa lain itu dilawat Tuhan sama dengan orang Yahudi. Nah, setelah munculnya pemanggilan Abraham ini separuh hidupnya mewakili sebagai Abhagoyim, bapak bangsa-bangsa. Kapan itu? Sebelum Abraham disunat. Dia menjadi wakil dari bapak bangsa-bangsa. Makanya Paulus dalam suratnya sering mengangkat tema Abraham itu. Apakah Abraham itu dipanggil jadikan bapak orang beriman itu setelah atau sebelum dia bersunat? Lalu Paulus mengatakan sebelum dia bersunat. Berarti Abraham juga mewakili bangsa-bangsa lain. Tapi setelah Abraham disunat melalui putranya yang namanya Ishak, usia 8 hari disunat, dia mewakili bangsa Yahudi. Nah, karena itu tentang panggilan Abraham itu menjadi tema dalam hubungan Yahudi dan Kristen pada awal sejarah gereja. Nah, kemudian setelah munculnya umat Israel, sunat itu menjadi perjanjian yang dilanjutkan, diterus sampaikan lewat Ishak. Maka sunatnya 8 hari. Kita juga membaca Injil Lukas karena Yesus itu penggenap Taurat, di mana ditegaskan bahwa Yesus disunatkan pada hari ke-8. Itulah sebabnya sekalipun gereja mula-mula menghitung Natalnya Yesus, itu lahirnya tanggal 25 Desember, tetapi yang dicatat sebagai orang Yahudi hari sunatnya.
Maka kalau di gereja ortodok tanggal 1 Januari itu diperingati sebagai sunatnya Yesus Kristus. Kitan Sayyidina Al-Masih, sunatnya Sayyidina Yesus Al-Masih. Karena Yesus disunat 8 hari setelah kelahirannya, maka sejak zaman gereja mula-mula misalnya Hippolytus dari Roma dia mengatakan kapankah Yesus itu dilahirkan, maka disebut Egeneto Prookto Kalandon Januarion, 8 hari sebelum 1 Januari. Kenapa 8 hari sebelum 1 Januari? Karena hari yang penting bagi orang Yahudi itu hari sunatnya, bukan hari kelahirannya. Kenapa hari sunatnya? Karena itu adalah tanda perjanjian yang namanya Brit Milah. Lah ada orang-orang Indonesia yang kemudian buta sejarah mengatakan kami lebih setia pada Taurat karena kami disunat. Lah kamu disunat umur 12 tahun, gak ada hubungannya dengan sunat perjanjian. Lah ini harus diungkap supaya kita tidak salah paham dan menyalah-nyalahkan orang lain kan. Nah kenapa Kristen kemudian tidak disunat? Kristen yang mana yang tidak disunat? Kristen yang non-Yahudi yang tidak disunat, yang Yahudi juga disunat. Itulah sebabnya Paulus menyunatkan Timotius, karena Timotius ibunya orang Yahudi. Tapi kenapa Paulus melarang menyunatkan Titus? Karena Titus orang Yunani. Sejak zaman permulaan memang tidak ada kewajiban sunat bagi orang bukan Yahudi. Ini kalau kita membaca Alkitab dalam konteks sejarah sangat clear. Nah setelah zamannya Musa, ada yang namanya pluralisme hukum. Pluralisme hukum itu apa? Lebih dari satu aturan hukum yang ada di dalam masyarakat manusia. Indonesia itu punya pluralisme hukum. Coba yang Kristen kalau nikah di mana? Jaratan sipil. Yang Islam yang nikahnya di mana? Di KUA. Kedua-duanya sah diakui negara menurut hukumnya masing-masing kan? Itu kan tinggalan dari zaman Belanda. Hukum bagi bumi putra, hukum bagi timur asing, hukum bagi masyarakat Eropa. Itulah pluralisme hukum. Lah pluralisme hukum itu juga ada di dalam Taurat. Makanya ada ketentuan tentang orang-orang asing yang tinggal di wilayah Israel. Orang-orang asing yang datang di wilayah Israel itu wajib melakukan hukum Nuh untuk dirinya, tidak wajib melakukan hukum Musa. Ini aturannya Taurat ini. Itu karena Taurat nggak pernah dibaca kan? Yang namanya proselit pintu gerbang. Itu dalam bahasa Ibrani gertosaf. Maka misalnya satu contoh ya. Saya tunjukkan ayatnya ini, aturan-aturan tentang orang-orang asing di wilayah Israel. Ini kita bisa membaca misalnya di dalam Alkitab. Ya misalnya di dalam Kitab Ulangan misalnya, janganlah kamu memakan bangkai apapun, tetapi boleh kau berikan kepada pendatang yang di dalam tempatmu untuk dimakan, atau boleh kau jual kepada orang asing, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Janganlah kau masak anak kambing dalam susu induknya. Janganlah kamu makan bangkai, ini jangan salah paham, bukan bangkai boleh dimakan orang bukan Yahudi. Yang disebut bangkai itu binatang yang misalnya diterkam oleh harimau misalnya. Jadi proses matinya binatang itu mati dengan sendirinya. Lah itu sama dengan bangkai, itu satu. Kedua, binatang yang disembelih di luar agama Yahudi menurut aturan rabi mereka. Karena itu isu ini pun juga muncul di Korintus. Boleh enggak kita makan binatang yang makanan yang dipersembahkan kepada berhala kan begitu kan? Itu apa artinya binatang yang disembelih tidak atas nama Allah Israel? Karena itu di luar hukum Yahudi, itu boleh dijual di pasar. Dan kata Paulus kalau kamu ke pasar, kamu boleh beli itu enggak usah ditanya sertifikat halalnya dari mana. Karena secara higienis itu sehat, tidak ada masalah. Tapi ketika dikaitkan dengan iman, Paulus mengatakan, berhala di dunia ini tidak ada. Kenapa kamu takut dengan berhala?
Sedangkan berhala itu ciptaan keterbatasan manusia. Yang kamu bayangkan sebagai berhala itu berhala. Tapi kalau kamu enggak membayangkan berhala, ya kamu lepas daripada beban itu. Maka kalau kamu di pasar beli aja. Itu enggak usah ditanya itu sertifikatnya halal dari mana atau koser dari mana, beli saja. Wong itu penyembeliannya secara higienis sehat, tapi secara ritual tidak memenuhi syarat Yahudi. Nah, tapi kata Paulus, jangan jadi batu sandungan bagi orang yang imannya lemah. Kalau kamu masuk ke sebuah kuil pagan dan sudah tahu kalau itu persembahan yang dipersembahkan bagi berhala, kamu jangan memakannya. Nanti kalau saudaramu lihat, wah ini orang ikut dalam penyembahan berhala, orang saudaramu jadi tersandung. Menjadi Kristen itu sesuatu yang sesungguhnya kehormatan bagi orang-orang yang sadar diri. Kehormatan bagi orang-orang yang toleran terhadap pihak lain. Tanpa memaksakan apa yang kita yakini kepada orang lain, kita tidak boleh menimbulkan batu sandungan bagi orang lain. Jadi apa yang saya sampaikan di surat Rasul Paulus tadi sebetulnya menggemakan aturan tentang makanan. Itu terkait semua dengan hukum Nuh itu. Apa yang disebut bolehkah kita makan pada daging yang dipersembahkan kepada berhala, itu aturan tentang abudah zarah, yaitu penyembahan kepada ilah-ilah asing. Lalu kenapa bangkai yang seperti itu, bukan bangkai dibayangkan yang sudah berbau kemudian boleh dijual kepada orang bukan Yahudi? Kok kejam sekali masa bangkai seperti itu dijual kepada orang bukan orang asing maksudnya. Orang asing itu yang disebut ger dalam kitab Taurat. Tapi itu boleh dimakan oleh orang asing di pintu gerbang. Artinya apa orang asing di pintu gerbang itu? Jadi ger itu artinya orang asing, se'ar raka itu artinya se'ar itu di pintu gerbangmu. Artinya sebutan bagi orang Yahudi yang tinggal di wilayah Israel, misalnya orang Yunani, misalnya orang Arab yang tinggal di wilayah Israel, tapi mereka tidak disunat, mereka tentu sunat tidak berlaku bagi mereka. Mereka tidak melakukan hukum Musa, tapi mereka melakukan hukum Nuh, dan itu harus dilindungi hak-haknya. Tidak boleh mereka didolimi, karena aturan dalam kitab Taurat, kamu harus memperlakukan adil terhadap orang asing karena dahulu pun kamu menjadi orang asing di tanah Mesir. Lah orang-orang seperti ini yang disebut gertosaf atau hasede umot haolam. Kenapa boleh makan binatang yang mati dicekik atau binatang yang mati dengan sendirinya karena diterkam harimau misalnya? Ya karena dia bukan Yahudi. Hukum yang berlaku dia bukan hukum Taurat, tapi hukum Nuh. Aturan ini kan jarang sekali dibahas dalam konteks seminari-seminari kita atau sekolah-sekolah kitab suci kita. Karena apa? Begitu kita membaca perjanjian baru, perjanjian lama itu seolah-olah masa lalu yang tidak perlu dikenang lagi. Padahal masa transisi ini penting untuk menentukan arah pemahaman gereja bagi orang Yahudi dan bagi orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya sejak zaman gereja mula-mula sudah ada pembagian tugas. Rasul bagi orang-orang yang bersunat dan rasul bagi orang-orang yang tidak bersunat. Mengapa? Karena pada masa setelah Taurat diberikan, bagi orang Yahudi berlaku hukum Musa. Bagi orang bukan Yahudi berlaku hukum Nuh yang lebih universal. Dan orang ini disebut sebagai gertosaf atau hasede umot haolam. Lalu bagaimana kalau orang bukan Yahudi, kemudian dia kepingin sunat, kepingin merayakan hari Sabat, boleh. Itu yang namanya gersedek. Satu langkah lagi sudah jadi masuk agama Yahudi. Tapi tidak salah soal makanan lo jadi persoalkan. Ya kan? Bagi Anda yang suka makan kambing, lanjutkan makan kambing seperti tadi pagi saya makan di Bupariem. Ya kan? Tapi yang tidak suka makan kambing silakan. Orang Papua korbannya babi, orang Arab korbannya onta. Onta juga dilarang dalam imamat Yahudi. Di dalam imamat pasal 11 yang pertama binatang yang dilarang itu onta. Lah, mereka juga makan onta kok katanya setia pada Taurat. Ya toh, bahkan orang-orang Arab itu meminum kencingnya sebagai obat. Jadi ketika Anda mengatakan, oh jijik,
Babi kok dimakan, jijiknya di mana bang, itu harum kok. Benar tidak, lebih jijik minum kencing unta dong. Makanya jangan lihat agama orang itu dari perspektif kita. Ya saya kira itu, apalagi negara kita ini Bhinneka Tunggal Ika. Bagi orang Hindu sapi nggak boleh dimakan. Bagi orang Islam halal. Bagi orang Hindu babi boleh dimakan. Bagi Islam haram. Maka tidak boleh ada yang namanya wisata halal. Sebuah kota harus distempel dengan agama tertentu. Ini bertentangan dengan nafas pluralisme hukum yang berbhinneka tunggal ika di Indonesia. Bahkan dalam kitab Taurat sendiri sudah diakui tentang pluralisme hukum itu. Dan Injil melanjutkan, makanya ada rasul bagi orang Yahudi, ada rasul bagi orang bukan Yahudi. Nah gitu loh saudara-saudara. Kemudian apa buktinya bahwa pada zaman Mesias dua kelompok itu dipersatukan dalam satu atap, satu payung. Ketika para rasul kemudian bersidang di Yerusalem, dia mengutip Amos pasal 9 ayat 11 dan 12. Intinya bahwa zaman Mesias itu, firman Tuhan, semua bangsa-bangsa akan menjadi satu. Lah makanya konsep pluralisme hukum yang Yahudi berlaku hukum Musa, yang bukan Yahudi berlaku hukum Nuh, itu diteguhkan dengan kutipan Amos pasal 9 ayat 11 sampai dengan ayat 12. Lalu ketika Petrus pergi ke Antioquia dan di sana kita melihat dia tidak cukup tegas dalam menghadapi orang-orang yang memaksakan hukum Taurat. Dalam Galatia pasal 2 itu Petrus kan makan bersama saudara-saudaranya yang bukan Yahudi, tidak masalah. Tapi begitu kedatangan orang-orang dari pengikut Yakobus, biasanya kan pengikutnya lebih galak daripada gurunya kan, sejarahnya kan begitu kan. Maka dia mundur. Lah Paulus melihat itu sebagai junior, dia menegur seniornya. Anda ini seorang senior kami, kenapa Anda menimbulkan batu sandungan bagi orang yang bukan Yahudi? Sebab sejak dulu pun memang orang Yahudi tidak berlaku hukum Taurat. Kenapa menimbulkan syakwa sangka bagimu? Nah itu sudah clear. Tapi oleh orang abad pertengahan munculkan lagi. Ternyata Paulus bertentangan dengan Petrus. Maka bikin teori baru yang tidak ada kaitannya dengan runutan sejarah. Apa yang disebut Pauline Christianity, kekristenan Paulus bertentangan dengan Petrinian Christianity yang didamaikan oleh Johannine Christianity. Wong teori kayak begini kok ya dipercaya. Tidak punya akar sejarah. Ini teori orang Jerman yang namanya mazhab Tübingen itu. Itu teori itu muncul setelah zamannya Pangeran Diponegoro. Yang begini diagung-agungkan. Seolah-olah kalau gereja punya kaitan dengan masa lalu itu diejek, gereja kok sudah zaman modern, sudah zaman ini kok masih pakai gereja abad kedua, ketiga, apa relevansinya? Bukan hanya relevan, ini menentukan nafas umat beriman sepanjang abad. Itulah sebabnya ketika kemudian selesai konsili Yerusalem, Kisah Rasul pasal 15 ini, kemudian kan Petrus pergi ke Roma itu. Itu kira-kira tahun 37 lah, itu tercatat di mana? Tercatat di sejarah gereja mula-mula. Lah kalau sejarah gerejamu yang kamu baca cuma Martin Luther, enggak ngerti. Wong Martin Luther itu datangnya 6 tahun setelah Portugis menduduki Malaka. Ya ini artinya apa? Luther punya panggilan sejarah sendiri yang harus kita lanjutkan spiritnya. Zwingli, Calvin silakan, tetapi akarnya jangan hilang. Kalau akarnya jadi hilang, akhirnya Paulus dituduh menciptakan agama Kristen. Kristennya juga yes-yes saja. Malah kalau punya pendapat yang berbeda seolah-olah ini bacaannya tidak lengkap untuk zaman modern aja kok dipersoalkan. Justru yang menderawasi, yang membayani itu ketika Anda membaca transisi antara para rasul dengan gereja mula-mula kosong 1500 tahun itu yang bahaya itu. Karena apa? Kita bisa memasukkan tafsiran bebas kita ke dalam kitab suci. Yang terjadi bukan eksegese, mengambil makna yang sebenarnya dari teks, tapi mengisi teks ini dengan pikiran-pikiran kita. Gak usahlah jauh-jauh belajar Alkitab. Anda belajar sejarah saja.
ancaman bagi seorang peneliti sejarah. Itu apa yang dinamakan anakronisme. Ana itu melawan, kronos itu melawan kronologi sejarah. Nah itu Bapak Ibu. Maka kemudian kita bisa melanjutkan bagaimana ketentuan-ketentuan tentang hukum halal haram itu. Halal haram itu terpaksa kita pakai karena itu bahasa Indonesia yang sudah diterima. Tapi semoga dengan Alkitab terjemahan baru edisi 2 menggunakan kata tahir dan tidak tahir. Ini lebih cocok dengan apa yang dipergumulkan oleh gereja mula-mula. Ya, jadi orang Yahudi tidak berlaku hukum Musa dari awal, orang non-Yahudi. Sementara orang Yahudi berlaku hukum Musa. Bahwa pada akhirnya nanti setelah abad ketiga, setelah Yahudi berpisah dengan kekristenan, itu sejarahnya berjalan sendiri-sendiri. Jadi sebetulnya kekristenan itu dulu juga Yahudi kan. Kekristenan itu bagian dari Yudaisme. Dia bagian dari Israel ya, tapi Israel secara khusus Yudaisme. Karena apa? Makanya Yesus berkata kepada perempuan Samaria, karena keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Loh mengapa begitu? Karena juru selamat akan lahir dari Yehuda. Maka Yesus mengatakan sekalipun orang Samaria itu baik, orang Samaria yang baik hati dipuji, ya kan? Tetapi keselamatan itu datang dari suku Yehuda. Karena juru selamat kita, Yesus Kristus datang dari suku Yehuda. Tapi praksinya, kelakuan baiknya dipuji, dihormati. Tetapi ortodoksinya, ajarannya dikritisi. Itu sikapnya Yesus. Nah kemudian dari kalangan orang Yahudi itu ada menjadi sekte Saduki yang menguasai bait suci. Sekte Eseni yang kemudian memisahkan diri dari bait suci di Yerusalem sekitar tahun 152 sebelum Masehi. Maka menjadi sekte yang akhirnya meninggalkan peninggalan sejarah bagi kita. The Dead Sea Scroll, Alkitab yang berusia 2150 tahun lebih itu sampai sekarang. Dan ini mesti kita gaung-gaungkan terus menerus. Karena Alkitab sudah dituduh palsu, tapi kita tidak pernah memberikan hak jawab terhadap orang yang menuduhnya. Mana ada sekarang komunitas keagamaan yang memiliki kitab suci yang usianya lebih dari 2000 tahun. Satu, yang kedua, kitab suci yang dilestarikan tidak hanya satu agama. Dua agama yang berbeda iman, satunya percaya Yesus, satunya tidak percaya. Tauratnya masih sama. Nah ini bukti keaslian Alkitab yang tidak main-main ini. Naskahnya masih bisa disaksikan sampai hari ini. Nah setelah perpisahan antara Yahudi dan Kristen itu, ya karena orang-orang Parisi yang bertahan sampai hari ini. Orang-orang Parisi itu sekarang menjadi Yahudi Rabinik dan satu lagi Yahudi Karaid. Nah bedanya apa? Yahudi Karaid itu tidak percaya dengan Torah Sebealpe, Torah lisan. Mereka hanya percaya Torah Sebiktov, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah Yahudi Rabinik ini percaya selain Tuhan memberikan Taurat secara tertulis, Kejadian sampai Ulangan, Tuhan memberikan Taurat lisan yang diberikan kepada para imam-imam, para rabi sampai hari ini. Makanya muncullah Mishnah, kemudian Talmud. Lah, dari situ terjadi apa? Rekonstruksi sejarah. Setelah Bait Allah hancur tahun 70 Masehi, Yahudi ini begitu lepas dengan kekristenan sama sekali. Jadi keduanya tidak lagi berhubungan. Akibatnya orang-orang Yahudi yang berlatar belakang diaspora ya yang dari Alexandria, dari Siprus itu memiliki komunitas yang berbeda dengan orang Yahudi yang tinggal di tanah suci. Dan itu sejak zaman Alkitab sudah dicatat. Coba baca di Kisah Rasul pasal 6 ayat 1. Anggota jemaat Yerusalem itu terdiri dari orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Siapakah mereka? Markus, Lukas, Barnabas, Stefanus. Itu Alkitabnya Septuaginta. Septuaginta itu bahasa Yunani. Tapi ada orang Ibrani. Orang Ibrani itu orang Yahudi lokal yang bahasa sehari-harinya bahasa Aramaik.
bahasa ibadahnya bahasa Ibrani. Jadi sejak zaman gereja mula-mula, bukan hanya gereja di Antioquia Syria, Yerusalem sendiri sudah ada orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Itulah sebabnya ketika Injil kita ditulis dalam bahasa Yunani, misalnya Biblos Genesios Yesus Kristus, orang Usil mengatakan, Yesus orang Yahudi kok, bahasanya Yunani. Itu orang yang mainnya kurang jauh. Membaca sejarah hanya dilihat secara bukan hanya sambil lalu, sambil lari itu. Ya toh, sejak awal memang sudah ada komunitas beragam itu. Plus lagi Antioquia. Lah di Antioquia tadi saya kembali sejarahnya, Petrus beberapa tahun tinggal di sana lalu memantapkan gereja di Antioquia. Dia memilih kepemimpinan kembar. Nah kalau Anda membaca sejarah gereja akan ketemu ini. Yang pertama namanya Evodius. Evodius itu menjadi episkop, menjadi uskup bagi orang-orang bukan Yahudi. Karena dia keturunan petani dari Aram. Yang kedua Ignatius dari Antioquia menjadi episkopos bagi orang-orang Yahudi. Karena Ignatius ini adalah keturunan Yahudi dari Yerusalem. Konon dia adalah anak yang kepada mereka Yesus mengatakan, biarlah anak-anak itu datang kepadaku karena mereka akan memperoleh kerajaan Allah. Salah satunya itu Ignatius. Dan kalau dalam Sinaksarion, dalam sejarah gereja yang dihayati pada peringatan syahidnya orang-orang suci itu dia dilahirkan sekitar tahun 29 Masehi. Berarti ketika Yesus berkarya antara tahun 33, 32, 33, usianya Ignatius kira-kira 3 tahun. Jadi persis disebut, biarlah anak-anak itu datang kepadaku, salah satunya Ignatius. Loh Pak, itu kan di otak-atik matuk. Apanya yang otak-atik matuk? Anda mau cari di mana? Di Antioquia yang punya keturunan Yahudi kalau bukan dari Yerusalem. Lalu bagaimana Petrus tiba-tiba kenal sama mereka kemudian dijadikan pemimpin gereja di sana. Ini cara orang modern meragukan sejarah gereja yang dia tidak pahami. Gitu loh saudara-saudara. Lalu kenapa kok ada kepemimpinan kembar yang non Yahudi dan Yahudi? Karena ini melanjutkan putusan para rasul khususnya di dalam Galatia pasal 2. Karena Tuhan kata Paulus sudah memilih aku sebagai rasul bagi orang-orang yang tidak bersunat. Sementara Petrus bagi orang-orang yang bersunat. Orang-orang yang bersunat itu dibagi 2 lagi. Kenapa Petrus kalau itu untuk orang-orang bersunat dia pergi ke Ikonium, pergi ke Asia Kecil, pergi ke Kapadokia. Karena mencari orang-orang Yahudi di perantauan. Makanya dalam suratnya 1 Petrus pasal 1 ayat 1 itu kepada saudara-saudara di perantauan diaspora. Orang-orang Yahudi diaspora itu orang bahasanya Yunani, semakin ke barat lagi Latin. Itulah sebabnya Petrus punya juru penerjemah namanya Markus. Itu sejarah itu clear sekali sebetulnya. Kalau kita lihat dengan kacamata yang lebih lengkap. Nah sementara Yakobus itu pimpinan bagi gereja Yerusalem yang Ibrani, yang asli dari Yerusalem yang bahasanya Ibrani dan Aramaik untuk bahasa sehari-hari. Paulus dan Barnabas diutus untuk bangsa-bangsa lain. Jadi pluralisme hukum itu dari awal, dari kitab Taurat tentang aturan Yehudim dan Goyim yang disebut sebagai Ger Tosaf, Ger Sedek, proselit pintu gerbang, kamu boleh makan binatang yang mati tanpa tanpa disembelih langsung, tapi misalnya diterkam harimau, itu boleh dimakan oleh proselit pintu gerbang. Boleh dijual kepada orang asing di luar, di tanah Israel kan ada orang-orang asing, boleh dijual tanpa harus dikatakan itu kan disembelih, tidak atas nama Allah Israel. Mereka bukan orang Israel, ya ada kebebasan beragama. Soal mereka menjadi agama Yahudi kan pilihan. Maka Yesus mengatakan biarlah lalang itu tumbuh bersama gandum sampai waktu menuai. Ini hal-hal yang sifatnya prinsip toleransi beragama yang dikembangkan dalam Taurat, termasuk urusan makanan. Kan luar biasa kan? Nah kita
lanjutkan sekarang. Apakah yang disebut dengan 7 hukum bagi keturunan Nuh? Ini memang rumusan dari masa para rabi. Jadi paling awal kira-kira dikompilasikan itu abad ketiga ya. Tapi ayat-ayat ini semua sebetulnya ada dalam Alkitab. Misalnya pertama hukum Nuh itu adalah larangan abudah zarah. Abudah zarah itu secara harafiah artinya larangan menyembah ilah-ilah asing. Menyembah ilah-ilah yang tidak benar ya. Abudah zarah itu misalnya. Abudah zarah itu ditentukan dari mana? Toh di dalam kitab Kejadian setelah air bah itu kan tidak ada secara eksplisit kan. Dari mana dia tahu bangsa bukan Yahudi larangan penyembahan berhala? Dari kitab Ayub. Kenapa kitab Ayub? Karena Ayub itu bukan Yahudi. Jadi Nabi Ayub itu kan asalnya dari Uz. Uz itu di wilayah Edom, Yordania sekarang. Nah makanya dalam kitab Ayub itu dikatakan apabila engkau melihat matahari, bulan, bintang dan kamu mengaguminya, memberikan kecupan kepadanya, itu termasuk penyembahan berhala. Nah itu dari Nuh itu, dari Ayub itu, karena Ayub itu seorang yang dianggap nabi bukan Yahudi. Ya kemudian yang kedua, Kelilat Hasem. Kelilat Hasem itu adalah hormat kepada religi, hormat kepada Tuhan, hormat kepada aturan-aturan dalam perspektif ketuhanan, kira-kira seperti itu. Ketika para rasul bersidang, apa yang pertama dia pertimbangkan? Kita tidak boleh membuat halangan bagi bangsa-bangsa lain untuk berbalik kepada Allah. Inilah Kelilat Hasem. Artinya bagi bangsa-bangsa lain diajari hormat kepada Tuhan sebagaimana Taurat mengajarkan kepada orang Yahudi. Jadi 1 larangan abudah zarah, 2 larangan Kelilat Hasem, tidak hormat kepada Tuhan, menista Tuhan. 3 gilui arayot, imoralitas seksual. Atas karena alasan itu maka air bah didatangkan katanya. Tafsiran Yahudi dari abad ketiga sebelum Masehi yang ditemukan di antara naskah-naskah Laut Mati, namanya adalah Sefer Hayuvelim. Itu sumbernya dari abad ketiga sebelum Masehi. Kelilat Hasem itulah yang disebut percabulan dalam Kisah Rasul pasal 15. Kemudian gesel itu tindakan kekerasan, perampokan, pencurian. Kemudian berikutnya itu adalah sefikut damim, menumpahkan darah. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Ya, kemudian efer min hakai, makan binatang yang mati dicekik. Lah itu yang disebutkan bangkai tadi yaitu sebetulnya. Ya, kemudian yang terakhir untuk menegakkan hukum acaranya. Jadi itu kan hukum materialnya kan sudah 6 toh. Abudah zarah, Kelilat Hasem, Gilui arayot, Gesel, Efer min hakai. Lalu disebut yang namanya mahkamah yang adil yaitu dinin. Prinsip menciptakan mahkamah yang adil itu disebutkan dalam Kisah Rasul sejak dulu. Jadi Kisah Rasul pasal 15 itu sebetulnya menginstruksikan kembali kepada hukum Nuh bagi orang-orang bukan Yahudi. Konteksnya kan gini. Ada orang-orang Parisi yang sudah menjadi percaya. Orang Parisi kan biasa memaksakan hukum mereka kepada orang bukan Parisi. Kenapa demikian? Nah ini sejarah lagi. Di antara orang-orang Yahudi itu sekte Saduki menguasai Bait Allah. Termasuk menguasai perekonomian Bait Allah. Semua persembahan di Bait Allah itu masuknya ke mereka. Parisinya tidak dapat bagian. Itu jadi sejak dulu yang namanya persembahan persepuluhan jadi masalah itu sejak dulu sebetulnya. Itulah sebabnya kemudian orang Parisi itu cari penghasilan di luar bait suci. Lalu dia memproselitkan orang-orang Edom. Lah berarti kan sudah keluar dari batas keyahudian. Motivasi yang tidak tulus memenangkan bangsa lain bagi Tuhan dan bagi Taurat, itulah yang dikritik Yesus.
Celakalah engkau hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Matius pasal 23:15. Engkau menjelajahi daratan, mengarungi lautan hanya untuk menobatkan satu orang ke dalam agamamu. Setelah dia bertobat, kamu buat dia jadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat dari kamu sendiri. Ya, namun hasil dari proselitisme peyahudian orang-orang bukan Yahudi itu keluarga Herodes Agung. Bapaknya Herodes itu kemungkinan bertobat menjadi penganut agama Yahudi setelah melalui proses tadi. Ya, kalau orang non-Yahudi tinggal di wilayah Yahudi mematuhi hukum Nuh, tapi tetap makan babi, tetap makan kelinci, tetap makan onta, ya, itu disebut sebagai ger tosaf. Nah, kalau mereka satu langkah lagi seperti bapaknya Herodes Agung, Antipater, namanya Gersedek. Dia menjadi orang bukan Yahudi tapi menganut agama Yahudi. Dia disunat, gitu loh kira-kira. Nah, pada zaman para rasul, mereka ingin orang-orang yang bukan Yahudi yang menjadi percaya kepada Yesus harus disunat lebih dahulu dan harus mengikuti hukum Musa. Ini bertentangan dengan kebijakan mereka sendiri sebetulnya. Nah, kalau kita lihat siapa yang sekarang berani menyalahkan Paulus? Makanya selalu saya katakan, coba kamu cari di mana Paulus pernah melanggar Taurat. Enak aja ngomong. Oh, itu Paulus melarang menyunatkan Timotius. Melarang menyunatkan Titus. Ya karena Titus orang Yunani, memang sejak dulu sunat enggak berlaku bagi orang Yunani atau orang non-Yahudi. Nah, itu sudah latar belakangnya seperti itu. Makanya Herodes Agung sangat ketakutan begitu mendengar raja orang Yahudi telah lahir. Karena apa? Dia orang Edom. Orang Edom yang menganut agama Yahudi diangkat raja Yahudi oleh penjajah asing Roma pagan waktu itu. Makanya dia mau membunuh orang yang di bawah umur 2 tahun karena dianggap mengancam otoritasnya. Dan sebagai orang penganut agama Yahudi tentu saja dia membaca perjanjian lama. Herodes pasti membaca bahwa zaman Mesias Edom akan ditaklukkan. Lah itu suku bapaknya. Coba kalau kita membaca sejarah clear kan seluruh ayat Alkitab itu bisa kita bahas dengan sangat cermat ya. Nah, kita lanjutkan. Inilah salah satu bentuk kampanye hukum Nuh di wilayah Israel sampai hari ini. Lakukanlah ini. Rabi yang terkenal sekarang sudah almarhum beberapa waktu lalu. Hilang. Sudah almarhum beberapa waktu lalu. Nah ini. Jadi ini 7 hukum Nuh yang ditulis dalam bahasa Arab ini. Ya sab'ah wasaya abna'in Nuh. Jadi 7 hukum ya ini makanya ditulis www.7for70.com. Itu artinya 7 hukum bagi 70 bangsa-bangsa. Karena dalam kitab Kejadian ada 70 bangsa-bangsa itu artinya angka simbolik untuk seluruh umat manusia di dunia. Saya bertemu dengan seorang teman saya dari gereja Ortodok Yunani di Yerusalem. Lalu saya tanya tentang itu. Dia keberatan, saya keberatan kalau hukum itu dilakukan. Terus saya tanya, keberatannya apa? Bukan keberatan secara teologis, tapi keberatan siapa yang harus menafsirkan hukum ini. Jadi penolakan orang-orang Kristen tertentu di Yerusalem terhadap kampanye hukum Nuh yang dilakukan oleh Rabi Yahudi. Lalu siapa yang mendefinisikan penyembahan berhala? Jangan-jangan Tritunggal disalahpahami penyembahan berhala. Nah itu kan soal penafsiran. Tapi prinsip hukumnya tidak ditolak. Vatikan pun mengakui ini prinsip hukum. Bahwa bagi orang bukan Yahudi tidak berlaku hukum. Galatia pasal 5. Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya,
bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu, sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Galatia pasal 6. Saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah.
Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.